Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya eh, coach dan koasi sekalian pada malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua Alhamdulillah ya. sehat. Ya. Bagaimana Mas Victor sebagai coach kesiapannya dalam coaching malam ini? Insya Allah saya sudah siap Pak atas closing nantinya. Insya Allah sudah siap ya. Kemudian koasi sudah siap untuk diberikan masukan. Insya Allah siap, Pak. Oke. Eh, Kira-kira nantinya akan menilai apa nih eh, dari coach untuk koasi? Jadi nanti yang akan saya rinci atau saya utamakan bahwa saya ingin mengembangkan dan memberdayakan koci. Seperti itu Pak. Ya, yang spesifiknya itu kira-kira dalam proses coaching ini apa yang ingin diamati? Jadi hal yang spesifik nantinya saya akan membantu koci untuk melaksanakan aksi yang spesifik terkait evaluasi pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh coach itu sendiri. Ya, untuk mempersingkat waktu eh, langsung saja ya coach melaksanakan coachingnya. Saya persilahkan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Naim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Putri hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi gimana situasi hari ini? Situasi hatinya bahagia kah? Atau lagi sedih? Atau lagi senang seperti apa? Alhamdulillah bahagia, Pak. Karena nikmat sehat ini luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Kita harus banyak bersyukur atas nikmat sehat kita ya. Baik pada Ibu Putri, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Coaching ini nantinya kita akan berdialog, ya. Berdialog ini nantinya kita akan menemukan suatu titik solusi dari permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Nah, Ibu Putri, saya ingin bertanya Bu Putri, apa yang nantinya Ibu Putri ingin apa namanya ketahui atau ingin Ibu evaluasi pembelajaran dalam proses coaching ini, khususnya dalam pembelajaran Ibu Putri di sekolah. Oke, jadi yang ingin saya ketahui dari proses coaching ini tentang pembelajaran yang selama ini saya lakukan, yaitu mengetahui kendala-kendala yang selama ini saya alami dalam kegiatan belajar mengajar saya di dalam kelas. Itu Pak Vito. Jadi Ibu Putri ingin sekali nanti kita memusyawarahkan bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada di kelas khususnya. Kalau boleh tahu kendala apa yang biasanya Bu Putri temukan di kelas? Oke, jadi biasanya kendala-kendala yang saya temukan itu susahnya untuk mengondisikan siswa, Pak. Tuh, Mm-mm. jadi siswa saya itu sangat susah untuk dikondisikan. Jadi terkadang dia memang untuk yang bagian depan atau duduk yang di depan itu sudah bisa mulai fokus terhadap materi yang saya jabarkan, sudah bisa mengikuti pembelajaran. Namun di sebagian anak-anak yang duduk di bangku belakang itu justru malah sibuk sendiri gitu. Nah, itu yang membuat saya agak kesulitan untuk mengondisikan siswa. Apalagi dalam satu kelas itu kan jumlahnya banyak, ada 30 siswa gitu, Pak. Baik, jadi Ibu Putri lagi ada kendala dalam pembelajaran yaitu untuk apa namanya mengatur gitu ya, mengatur jalannya diskusi khususnya untuk siswanya gitu ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. kalau kalau untuk media pembelajarannya seperti apa Bu?
Nah, jadi biasanya saya menggunakan media pembelajaran itu berupa video. Karena untuk biologi sendiri biasanya kan lebih erat kaitannya tentang kehidupan, bahkan banyak yang tidak bisa terlihat dengan mata langsung. Nah, begitu saya biasanya menggunakan video. Nah, itu saya letakkan di laptop. Nah, sedangkan laptop itu kan layarnya kecil ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan untuk diletakkan di depan kelas itu, untuk yang bagian belakang, siswa yang duduk bagian belakang itu tidak terlihat gitu Pak. Nah, sedangkan di sekolah saya itu hanya terdapat satu proyektor. Nah, jadi kadang-kadangan itu sudah dipakai oleh guru lain gitu. Nah, bahkan sekarang pun proyektor itu sudah rusak gitu Pak. Jadi itu menjadi kendala besar gitu bagi saya karena eh, untuk siswa-siswa yang bagian belakang itu tidak terlihat begitu. Oke, jadi ada timbul dua kendala ya Bu ya. Yang pertama tadi mengkondisikan siswa, kemudian yang kedua mengenai media pembelajaran bahwa Ibu menggunakan media video ataupun yang lainnya dengan menggunakan laptop, namun hal itu tidak efektif bagi siswa. Begitu ya Bu ya, karena laptopnya satu, kemudian yang melihat hanya yang bagian depan, yang bagian belakang tidak bisa melihat gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi saya mau tanya Bu, harapan dari dialog atau musyawarah kali ini nanti itu apa Bu? Menurut Ibu harapannya? Harapan saya, jadi saya bisa menemukan solusi atas kendala-kendala yang saya hadapi ini, Pak. Baik dari bagaimana saya nantinya mengkondisikan siswa-siswa saya, terus bagaimana nanti saya bisa memperbaiki media saya atau media yang saya pakai untuk mengajar itu. Mungkin dapat dari media-media dalam bentuk lain atau selain video gitu, Pak, yang bisa jauh lebih efektif gitu. Jadi siswa saya itu bisa mencakup semuanya gitu, baik yang depan, belakang, dan semuanya itu bisa fokus sama pembelajaran yang saya berikan gitu. Baik. Jadi harapan Ibu nantinya akan muncul solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, selanjutnya selama ini, apakah Ibu sudah ada melakukan sebuah terobosan gitu agar permasalahan tersebut itu bisa terselesaikan gitu? Tentunya sudah ya Pak ya. Saya sudah pernah Hmm, mencoba untuk menggunakan model pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Jadi biar siswa saya itu lebih mudah untuk dikondisikan gitu Pak dengan menggunakan media pembelajaran yang mengkolaborasikan dengan permainan gitu Pak. Jadi agar semua siswa saya itu terlibat dalam permainan tersebut. Tapi permainannya tidak hanya sekedar asik bermain, tetapi di situ juga untuk mengandung unsur pembelajarannya juga gitu Pak. Nah itu terobosan yang saya lakukan supaya pengkondisian siswa itu jauh lebih mudah gitu Pak. baik, jadi Ibu Putri pernah melakukan terobosan yaitu dengan melaksanakan pembelajaran dengan dihubungkan atau digabungkan dengan media seperti permainan gitu ya Bu ya. Betul Pak. Jadi bagaimana Bu tentang situasi di kelas selama pembelajaran? Situasi dalam pembelajaran ketika saya menggunakan media bermain itu sangat asik gitu ya Pak siswanya. Tapi terkadang malah mereka itu terlena gitu. Jadi mereka hanya asik bermain tanpa memikirkan materi yang saya berikan itu Pak. Jadi mereka hanya berpikirnya ah ini hanya bermain gitu. Jadi tidak ada unsur belajarnya. Mereka lupa bahwa itu sedang belajar begitu Pak. Jadi ketika Ibu memberikan kayak ice breaking lah, tapi ice breakingnya itu terdapat unsur pembelajarannya gitu ya. Tapi malah siswanya itu kurang fokus, mereka lebih fokus ke permainannya, bukan malah ke belajarnya gitu ya Bu ya. Iya benar Pak. Jadi malah gimana ya pengkondisian siswanya malah jauh lebih susah lagi gitu karena Susah. mereka Mm-mm. asik bermain. Iya, mereka keasikan bermain gitu. Jadi malah
lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini, malah jadi ricuh sekali, Pak. Oke, jadi malah tambah ricu ya karena Iya, susah pengondisiannya. Oke. Jadi dari masalah-masalah tersebut yang timbul, pembelajaran apa, sistem pembelajaran apa yang mungkin pernah Ibu lakukan untuk setidaknya mereda permasalahan tersebut gitu. oke. Jadi saya biasanya menggunakan sistem refleksi ya, Pak, untuk Refleksi. siswa-siswa saya. Ya, siswa-siswa saya. Jadi ketika mereka sudah melakukan pembelajaran yang mungkin saya kolaborasikan dengan permainan itu untuk eh, mengetahui apakah dalam permainan tersebut mereka itu masih tetap memasukkan unsur pembelajaran gitu. Jadi saya melakukan refleksi mengenai materi-materi yang telah saya lakukan tadi dengan memberikan soal-soal refleksi. Jadi saya bisa mengetahui sejauh mana murid-murid saya atau siswa-siswa saya itu dalam menerima materi yang telah saya berikan gitu, Pak. Jadi salah satu cara yang Ibu lakukan dengan melaksanakan refleksi terhadap siswa gitu Ya, ya Bu ya. iya, Baik. Pak. Nah, Kira begitu. dari percakapan kita tadi mungkin apa sih Bu solusi yang mungkin Ibu pikirkan kemudian Ibu inginkan gitu? Oke, jadi solusi yang saya pikirkan dan yang saya inginkan itu eh, ya, tetap menciptakan pembelajaran yang asik begitu Pak. Jadi tidak membosankan, tidak boring gitulah istilahnya. Jadi siswa saya itu masih tetap asik dan tidak jenuh dalam pembelajaran dalam mungkin permainan, cuman permainannya lebih yang terkondusif gitu, Pak. Lebih terstruktur gitu. Jadi tidak yang mereka hanya asik saja bermain, tetapi tetap masih ada unsur belajar dan materinya pun tersampaikan dengan baik gitu, Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu bisa tercapai gitu, Pak. Jadi Ibu masih nantinya masih ingin menerapkan model pembelajaran yang ada permainannya gitu, namun lebih inklusif gitu, lebih lebih menjuru kepada pembelajaran bukan kepada permainannya gitu ya Bu ya. Mungkin Ya, ada begitu. model-model lain yang bisa atau metode lain yang mungkin Ibu nanti akan terapkan ke depannya? Oke, biasanya Atau kan saya atau tadi mungkin kita kita ini Bu, kita kan tadi membahas tentang media juga. Nah, mungkin ada media yang mungkin nantinya Ibu bisa sharing ke siswa-siswa atau seperti apa gitu. Bisa dilihat dari media atau metode yang dilakukan. Oke, kalau misalkan dari model pembelajarannya, biasanya saya kan menggunakan model pembelajaran discovery. Nah, ternyata murid-murid saya itu susah gitu Pak untuk menerima dari model pembelajaran discovery itu. Nah, mungkin saya lebih untuk beralih ke model problem based learning gitu Pak. Jadi saya menyediakan berbasis masalah gitu. Jadi biar siswa saya itu memecahkan masalah itu. Jadi kan lebih terstruktur gitu Pak, tidak seperti Discovery yang siswanya menemukan sendiri masalah dan menemukan solusinya sendiri gitu. Nah, untuk media pembelajarannya saya mungkin untuk mengatasi karena tadi laptopnya cuma satu, terus apa namanya LCD-nya juga cuma satu, mungkin saya lebih menerapkan ke media pembelajaran yang real gitu Pak, nyata. Karena kan biologi juga erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya Betul, tentang betul. tumbuhan gitu. Jadi bisa saya gimana ya, mengkoordinir siswa saya untuk mencari tumbuhan yang dikotil atau monokotil. Jadi siswa itu lebih aksi nyata gitu, Pak. Jadi lebih paham gitu. Baik, jadi kedepannya Ibu Putri ingin melaksanakan rencana pembelajaran yang nanti metodenya itu dia apa namanya menggunakan problem based learning gitu ya. Jadi Ya, nanti mereka akan mencari gitu ya, menemukan masalah apa atau apa solusi apa yang tepat untuk mungkin nanti ada yang namanya dalam problem based learning kan ada LKPD seperti itu nanti mungkin siswa diberi
LKPD, kemudian nanti mereka menyelesaikan masalah dalam LKPD tersebut. Kemudian tadi apa namanya media yang digunakan mungkin nanti menggunakan media nyata atau real ya. Jadi mungkin dalam pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada materi tumbuhan dikotil dan monokotil, nanti mungkin bisa membawa tumbuhan-tumbuhan gitu ya Bu ya. Iya, Pak, Oke. begitu. Oke, bagaimana Ibu memastikan rencana tersebut itu bisa berjalan gitu? Bagaimana Ibu memastikannya gitu? Oke, jadi terlebih dulu mungkin saya rancang dulu ya, Pak ya. Mungkin dari RPP-nya, dari medianya, terus dari model pembelajarannya saya rancang terlebih dahulu. Jadi biar sistematis gitu, Pak. Jadi biar tidak pada saat implementasi kok ternyata melenceng gitu. Nah, jadi terlebih dulu saya susun dulu, Pak, dari RPP, media, dan model pembelajarannya agar ketika nanti saya implementasikan itu bisa sesuai dan tepat gitu, Pak. Oke, jadi kita ulang dari yang tadi bahwa Ibu akan melaksanakan problem based learning, kemudian menggunakan media yang nyata atau media yang real, kemudian hal tersebut disusun berdasarkan rencana pembelajaran nantinya. Jadi apapun yang akan dilakukan harus direncanakan terlebih dahulu supaya pelaksanaan atau implementasinya nanti akan berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu ya? Ya, Pak. Baik, jadi kira-kira kapan Bu pelaksanaan perencanaan tadi itu Bu? Karena sekarang anak-anak itu juga lagi sibuk event ya Pak ya, bulan bahasa, terus kemudian nanti ada Hari Guru ya, mungkin setelah acara-acara itulah Pak, mungkin akhir bulan Desember nanti saya akan mencoba mengimplementasikan baik media maupun mode pembelajaran yang telah saya rencanakan ini. Baik, jadi mungkin nanti akhir bulan Desember Ibu merencanakan ya Bu ya, nanti ke depannya untuk di semester baru itu seperti apa nantinya, seperti itu ya Bu ya. Jadi kira-kira mungkin nanti di semester awal Ibu bisa melaksanakan apa yang Ibu rencanakan ya Bu ya. Baik. Jadi dukungan dari eksternal Ibu itu seperti apa? Mungkin dari kepala sekolah atau rekan sejawat? Oke, Pak. Jadi dukungan eksternal yang saya harapkan itu yang pertama itu dari orang tua siswa gitu ya, Pak, dari wali murid gitu. Jadi banyak siswa-siswa saya itu yang semangat belajarnya sebenarnya tinggi, cuman orang tuanya kadang yang malah mengendor-ngendorkan gitu loh Pak, istilahnya semangat anaknya itu Kak. Karena di sini kan di kampung gitu ya Pak, banyak yang orang tua itu malah beranggapan bahwa untuk apa kalian ini sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa cari duit gitu. Nah, mungkin saya butuh dukungan dari orang tua gitu Pak, karena dukungan orang tua itu secara penuh karena kan kalau di sekolah siswa itu mempunyai waktu cuma beberapa jam gitu sedangkan mereka jauh lebih banyak interaksi dengan orang tua gitu. Selain dari orang tua juga saya menginginkan dukungan dari kepala sekolah gitu Pak karena bagaimanapun juga sekolah itu tergantung dari pimpinannya begitu Pak. Misalkan tadi juga karena sarana dan prasarananya itu juga saya membutuhkan itu Pak. Karena kalau misalkan tidak didukung dengan sarana dan prasarana, mungkin ya agak susah juga saya untuk mengimplementasikan apa yang telah saya rancang sebelumnya, begitu Pak. Oke, jadi Ibu menginginkan bahwa dukungan dari orang tua yang penuh karena legislasi atau pengawasan juga ada di tangan orang tua. Kemudian dukungan dari kepala sekolah bahwa sarana dan prasarana itu juga akan menambah dari value media pembelajaran Ibu nanti. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, dari percakapan dan musyawarah kita tadi, mungkin Ibu dapat menyimpulkan seperti apa Bu? Solusi yang sudah Ibu dapatkan seperti itu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa
pembelajaran yang tadinya hanya sekedar video. Nah, sekarang saya ubah untuk menjadi media pembelajaran yang real dan nyata, kemudian merancang mode apa ya, pelaksanaan pembelajaran yang tadinya bermain tetapi mereka hanya bermain, tetapi di sini saya akan lebih memfokuskan untuk permainan yang lebih kondusif dan mengutamakan pembelajaran gitu, Pak. Oke, baik. Mungkin Jadi itu Ibu yang ingin, dapat saya simpulkan, Pak. oke, jadi Ibu ingin sekali bahwa ada pembenahan eh, khususnya di rencana pembelajaran, kemudian implementasi dari rencana pembelajaran tersebut, khususnya pada pelaksanaan metode pembelajaran dan juga media pembelajaran. Baik, jadi saya juga simpulkan bahwa Ibu sudah menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang Ibu alami tadi, bahwa ada 3 poin yang Ibu sudah sampaikan gitu ya. Jadi yang pertama tadi itu adalah bagaimana merencanakan pembelajaran, kemudian mengimplementasikan pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang sudah yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, mungkin itu yang bisa kita diskusikan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching dan alhamdulillah sudah menemukan solusi ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Alhamdulillah. Pak, karena Ya, percakapan kita kali ini jadi membuka pikiran saya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi selama ini. ya, jadi nanti saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya. Nanti kita akan sharing lagi terkait progres dari perencanaan yang akan Ibu laksanakan di awal semester nanti. Nanti mungkin setelah penerapan 1 bulan gitu ya, mungkin kita bisa sharing lagi apa sih perbedaannya dari pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dengan matang tadi. Gitu ya. Oke, baik. Ibu sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup Pak. Cukup baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Putri telah menyempatkan waktunya untuk kita mendiskusikan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang pendidik gitu ya Bu ya. Iya baik, terima kasih Ibu Putri. Saya tutup ya Bu Putri ya, tapi Ibu Putri jangan kemana-mana dulu ya, karena kita akan mendengarkan dari pengamat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar coaching pada hari ini. Mungkin saya sebagai pengamat mengapresiasi jalannya coaching pada malam ini sangat interaktif. Mulai dari penyampaian tujuan coaching pada malam hari ini, kemudian diskusi yang dilakukan antara coach dengan coach, mulai dari pertanyaan yang diberikan coach, kemudian jawaban yang diberikan coach, kemudian terjadi interaksi timbal balik antara coach dan coach tersebut, sangat interaktif ya, sangat menarik, kemudian sangat berbobot. Mungkin dari coach sendiri ada kendala saat melakukan coaching tadi? Mungkin kendala yang saya kurang ini ya, kurang harus diperbaiki ke depannya itu adalah mengarahkan coach untuk menemukan solusi yang tepat gitu. Tapi tadi solusinya sudah tepat, tapi saya itu sedikit kurang kurang apa namanya, kurang bisa mengarahkan gitu. Jadi mungkin ke depannya akan saya benahi. Seperti itu, Pak. Oke, kendala dari coach eh, belum apa ya istilahnya, belum 100% bisa mengarahkan coach ya dalam menemukan solusi. Iya, betul, betul. Betul. Sehingga coach sendiri dari apa namanya, suatu percakapan tadi telah menemukan solusi sendiri. Nah, mungkin untuk coach ke depannya bisa merefleksi kembali bagaimana apa namanya, kegiatan pembelajaran yang
dilakukan ke depannya. Mungkin cukup sekian ya closing pada hari ini. Semoga bermanfaat atas ilmu kemudian masukan yang telah diberikan dari coach kepada coaching. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih kepada wabarakatuh. pengamat. Ya, sama-sama.